Dan saya akan share screen materi kita hari ini. Materi kita hari ini sudah ada yang buka tadi materinya? Sudah. Oke, terlihat materinya terlihat? Ada kelihatan materinya yang saya berikan di sini? Ada. Pak. Oke, materi kita hari ini tentang Peluang. peluang ya. Ini peluang. Ya, peluang itu berarti dia kesempatan ya. Setiap orang punya peluang. Kalian juga punya peluang. Tapi peluangnya itu 1 berbanding sekian banyak orang, tergantung peluang kalian dalam hal apa. Peluang kalian menjadi juara 1 di kelas juga sama. Perbandingannya tiap kelas berbeda. 1 berbanding sekian siswa di kelas. Nah, itu peluang ya. Peluang kalian untuk bisa mendapat nilai yang bagus juga itu peluang. Ya, tapi sebelum masuk ke peluang ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Di sini yang pertama ada percobaan. Ya, percobaan ini baik dalam ilmu hitung maupun dalam ilmu yang lain itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ya, jadi kalau kalian mencoba-coba mengerjakan soal matematika, itu kan kemungkinan memberikan beberapa hasil. Nah, itu disebut dengan percobaan. Ya. Atau kalian mencoba-coba ingin membuka usaha, berdagang apa, nah itu suatu percobaan ya. Jadi tidak tanpa kalian sadari, itu kalian sedang mempelajari materi matematika. Nah, contohnya di sini percobaan melempar sebuah mata uang logam. Tahu kan uang logam? You know uang logam? Tahu. Ya, ini saya bawa uang logamnya nih. I know. Ya, ada yang punya uang logam? Banyak. Ya, sip, bagus. Nanti kalian bisa coba-coba nih. Uang logam ini apakah betul yang saya utarakan itu seperti ini atau bukan? Nah, di sini percobaan melempar sebuah mata uang logam untuk mengetahui peluang munculnya gambar. Nah, di sini kan di mata uang logam ada angka yang ada tertera tulisan 500. Ini kebetulan 500 uangnya. Dan ada gambar, di sini gambarnya gambar burung Garuda ya. Iya. Ada sisi yang lain juga nih. Selain angka 500 dan gambar Garuda. Kalau di koin. Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma 2 ya. Yang Kemudian contoh yang kedua, di sini percobaan melempar 2 buah dadu untuk mengetahui peluang munculnya dadu dengan jumlah genap. Ya, artinya nanti ada 2 dadu. Ini saya juga punya dadu. You know dadu, you know? Yes. I know. Ya. Jadi ini juga ada dadu kalau kita lempar. Bagaimana peluangnya ketika dijumlahkan dadu pertama dan dadu yang kedua dijumlahkan hasilnya angka genap. Nah, itu percobaan. Itu yang pertama, kalian harus tahu tentang percobaan. Yang kedua, kalian harus tahu ruang sampel. Ya, ruang sampel. Ruang sampel di sini adalah semua hasil percobaan yang mungkin. Ya. Contohnya tadi yang mata uang logam. Mata uang logam ketika kalian melemparkan ya ruang sampelnya pasti kalau tidak gambar yang muncul pasti akan muncul angka. Ya, jadi di sini ruang sampelnya himpunannya itu hanya angka dan gambar. Dilambangkan dengan huruf A dan huruf G. Koma ya, ini koma bukan titik. Kemudian ruang sampel dari 1 buah dadu. Ya, itu S-nya ya. Mata dadu kalian tahu mata dadu ada berapa? 6. Tahu. Ada 6 ya. Nah, ini saya punya dadu nih, gerak-gerak dia. Oke, kita berhentikan dulu. Ini ada mata dadu angka 1, angka 2, 3. 4-nya mana ya? 4. Di pinggir. 5-nya mana nih? 5 dan 6. Ada lagi yang lain? Tidak. ada. Ya, jadi mata dadu itu peluang munculnya hanya ada 6 ya ruang sampelnya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Nah, kemudian ini, aduh, saya tipe sekali ini ternyata titik ya, titik gitu ya. Yang ketiga ada istilah titik sampel.
Titik sampel itu adalah angka atau titik yang menjadi anggota ruang sampel ya. Ini yang di dalam. Sorry ya kalau ada orang tuanya yang bernama Titi. Aduh maaf sekali ini kurang K. Titik ya itu harusnya ya. Nah, kalau ruang sampel itu yang ditulisnya ini. Iya, Pak. Kalau titik sampel itu hanya angka yang ada di dalamnya. Bisa angka, bisa lambang huruf seperti ini. Ya, itu apa yang ada di dalam tanda kurung ini itu adalah titik sampel. Ya, kemudian kejadian. Kejadian itu merupakan himpunan dari ruang sampel. Ya, ya ini kejadiannya itu semuanya. Berarti mirip-mirip dengan ruang sampel. Contoh, nah, ini saya langsung melempar 3 dadu ya, 3 mata uang logam ya. Contoh yang pertama, percobaan melempar 3 buah uang logam secara bersama-sama. Nah, kita harus menentukan ada berapa ruang sampel dan ada berapa banyaknya ruang sampel dari percobaan tersebut. Ya. Ini kenapa di sini tiba-tiba jadi ada S, AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu kira-kira? Karena melempar 3 buah logam. Iya. Terus? Iya, terus peluangnya banyak. Jadi ada 3 kali. Oke, ya betul jawabannya. Jadi begini, kita pindah share-nya dulu. Kita kan melempar 3 uang logam ya. Ada uang logam yang pertama. Bentar. Ada uang logam yang pertama, uang logam yang kedua, dan uang logam yang ketiga ya. 3. Masing-masing setiap uang logam dia punya angka dan punya gambar. Uang logam kedua juga punya angka dan punya gambar. Yang ketiga juga ada angka dan ada gambar. Nah, ini kalian boleh menyajikannya itu dalam diagram pohon bisa, atau mencoba seperti ini. Pertama, misalkan pelemparan pertama itu malah munculnya itu angka, kemudian di ini juga angka, di sini juga angka ya. Berarti jadi A, G. Itu ya. A ya. Pak. Ini salah pensil, sorry. Bukan salah saya. Itu Naruto-nya apa gerak-gerak? A ya. Kemudian jurus, Pak. Kemungkinan kedua bisa jadi pertamanya ini, kedua yang koin keduanya juga agak angka, koin ketiganya berubah jadi G. gambar. Jadi A, G. Sekarang bisa juga koin pertama dan ketiganya angka, tapi koin yang keduanya gambar. Jadi A, G, A gitu ya. Terus sekarang kalau berikutnya bisa saja koin pertamanya apa? Angka AGG. AGG ya. Koin pertamanya angka, koin keduanya gambar, koin ketiganya juga gambar. Oke, ada lagi. Koin pertamanya sekarang ternyata gambar. Berarti ini gambar. Koin keduanya angka, koin ketiganya angka. Kemudian bisa juga koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga gambar. Kemudian bisa juga koin pertama gambar, koin kedua gambar, dan koin ketiga angka. Atau ketiga-tiganya muncul gambar. Iya. Jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka banyaknya ruang sampel,
Ini boleh kalian tulis seperti ini, N dalam kurung S itu adalah ruang sampelnya. Ada berapa? Tadi 8. 8. S-nya ruang sampelnya S sama dengan. Gitu. Ya. Jadi yang ditulis dalam himpunan ini itu adalah ruang sampelnya. Kalau ditanyakannya banyak ruang sampel, ya jawabannya yang ini. Atau kalau ternyata koinnya banyak, kalian capek membuat seperti ini, rumusnya karena koin itu hanya punya 2 sisi, maka 2 pangkat N. 2 di sini karena koin hanya punya 2 sisi, angka dan gambar. Kemudian N di sini banyaknya koin yang dilempar. Di sini koin yang dilempar berapa banyaknya? 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. Sama hasilnya ya? Sama. Oke, jadi 2 di sini menunjukkan apa nih? Ruang sampel. Angka 2 di sini menunjukkan banyaknya siapa? Si gambar. Banyak. Sampelnya, Pak. Banyaknya sama sisi. gambar. Jadi karena di sini berbicara koin, koinnya hanya punya 2 sisi, maka ditulis 2. 2. Ya, berarti kalau kita bicara dadu, di sini angka 2 atau bukan? Kalau berbicara dadu, angka berapa? Angka 6. Karena dadu itu punya berapa sisi? 6 sisi. 6 sisi. Kalau N di sini menyatakan apanya? banyak dadu. Banyaknya? Dadu. Ya, banyaknya Oh, barang yang logam. dilempar ya. Banyaknya uang logam yang dilempar. Lempar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Jelas sampai sini jelas? Jelas. Kalau kalian misalkan tidak percaya, ini yang saya utarakan ini nih, seperti ini. Boleh kalian coba masing-masing ya di rumah kalau punya uang logam. Alung-alung Punyanya gitu. uang kertas. Ya nggak apa-apa lah, uang kertas juga lempar. Atau penulisan lainnya boleh juga kalian menggunakan diagram pohon seperti ini. Ini kan kita punya uang logam pertama, ada uang logam pertama ada angka, ada gambar ya. Kemudian pasangannya ini uang logam yang kedua ada angka, ada gambar. Ini juga ada bisa jadi dengan angka, bisa dengan gambar. Kemudian logam yang ketiga ini angka dan gambar. Ini juga angka dengan gambar. Angka dengan gambar. Ini juga angka dengan gambar. Nah, baru kalian tuliskan semuanya. Ini ke sini. Ini A. Ini A. Kemudian G. Ini ke sini. Yang ini juga sama, begitu seterusnya A, G, A. Ini seperti waktu di kaidah pencacahan, pernah belajar kan kita? Enggak tahu Pak, lupa lagi. Aduh. Udah libur. Yang waktu memasangkan pakaian dengan celana itu. Oh iya. Oh iya, tahu Pak. Bentuknya seperti ini kan? Ya. Nah, itu kita bisa, jadi di peluang juga bisa menggunakan diagram pohon seperti ini. Atau kalian boleh menyajikan langsung ke himpunan seperti tadi. Ya. Ya kalau ini menggunakan diagram pohon nanti tetap ruang sampel, banyaknya ruang sampel ya hasil akhirnya jadi N S begitu sama dengan 8 karena ini untuk angka dan gambar. Oke, itu contoh yang pertama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, oke, berarti kita lanjut contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini kita berbicara tentang apa nih? Dadu ya. Di sini dadunya berapa yang dilempar? 2.
percobaan melempar 2 buah dadu secara bersama-sama. Nah, di sini saya sajikan dalam tabel sekarang. Setiap dadu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Nah, kita sajikan, boleh kalian menyajikan dalam bentuk tabel. Ya, boleh juga menyajikan dalam bentuk himpunan seperti ini yang di atas. Boleh. Biar mudahnya kalau 2 buah dadu, 2 buah logam, bisa menggunakan tabel seperti ini. Tapi kalau melemparkan benda lebih dari 2, maka itu akan sulit kalau menyajikan dengan tabel. Ya. Jadi ini untuk tabel hanya bisa menyajikan ketika benda yang dilemparnya itu 2 buah benda. Oke. Iya. Di sini, nah ini yang ke samping, yang ke sini, itu untuk dadu yang pertama. Jadi angka dadu yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Kemudian yang ke bawah itu dadu yang kedua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, kita pasang-pasangkan semuanya. Yang ini berarti 1 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 1, 4 dengan 1, 5 dengan 1, 6 dengan 1, seterusnya juga sampai 1 dengan 2, 1, 2 dengan 2, terusnya sampai dengan 6 dengan 6. Jadi di sini kalian perhatikan dia kotak yang ini posisinya ada di antara kolom angka berapa dan baris angka berapa. Jadi pengisiannya seperti itu. Bisa nggak mengisi seperti ini? Bisa. Bisa. Jadi yang diperhatikan letak mana yang akan kalian isi, perhatikan letaknya ada di kolom angka berapa dan baris angka berapa. Ya. Kemudian banyaknya ruang sampel, ya ini NS-nya sama dengan 36 atau 6 kuadrat. Ya, 6 itu menyatakan banyaknya ruang sampel di satu buah dadu. Kuadrat itu berarti pangkat 2-nya menyatakan banyaknya dadu yang Dilempar. Berarti kalau 3 buah dadu yang dilempar, kira-kira banyaknya ruang sampel jadi berapa? 6 pangkat 3. Berapa hasilnya? 6, 6, 36, 36 kali 6 sabara sok, Pak. Ayo, 36 kali 6 berapa katanya? Siapa yang bisa jawab? 216. 216. 216. Ada jawaban yang lain? Enggak ada, meureun pada sama sakitu ai Bapak. Bisi we salah ngayeuna. Atuh Bapak kuduna nu Betul bener. segitu? Betul segitu? Benar. Nah, kita coba buktikan. 36 kali 6. 6. 6 kali 6 berapa? 36. 36. 6 kali 3? 18. 18. Tambah 3? 21. Oke, 21. ya, bagus. Itu barusan ngerjain pakai kalkulator ya? Enggak. Oke. Enggak, pakai otak. Ada yang mau ditanyakan? Otak HP. Nggak ada? Enggak ada. Oke. Bapak, Ya. Bisi kalau corona. yang didefinisikan ada kejadian. Jadi kejadian teh yang mananya? Ya, itu kamu melemparkan. Oh, Percobaan ya, itu percobaan itu melemparkan. Kejadian itu apa yang hasil. Jadi ketika kamu melemparkan dadu, nah, dadu itu kan jatuh. Kemudian, oh ternyata ketika ini ya saya melempar nih. Ini saya mau mencoba 1 kali lemparan. Ini berarti saya melempar. Itu mencoba. Ternyata ketika jatuh, dadu yang muncul itu angka 5. Nah, ini kejadiannya. oh, Apa yang memang betul-betul gitu. ada. Kemudian saya melempar lagi. Berarti percobaan lagi. Percobaan keberapa barusan? Kedua. Oh, Percobaan kedua ternyata yang terjadi muncul angka dadu berapa? 1. Nah, begitu. Itu kejadiannya. Oh, jadi kejadian teh hasil dari percobaan. Iya. Kalau tadi ruang sampel dan titik sampel itu semua yang ada di dadunya atau ada di uang logamnya.
Tapi kalau kejadian, ya apa yang muncul dari percobaan yang kalian lakukan? Enggak kan, Pak? Oh, Iya, Anjali mau nanya. Ya. Enggak kan itu teh udah ditulis. Kan nanti di kejadiannya kan banyaknya eta teh aya AAG, anu karitupan. Tah, ai anu nanti ditulis dari kejadiannya apa semua, Nak? Enggak. Jadi tergantung gini Anjali. Misalkan sekarang begini, kalian suruh saya untuk melempar dadu berapa kali? 2. 2 kali. 2 kali ya. Berarti ada pelemparan kan daduna pertama. nggak ada, Bapak. Ini saya ada dadu ini. Itu lain namun misalkan Bapak mere soal. Oh. Kalau itu nanti masuknya ke peluang. Jadi enggak kita kalau untuk menuliskan di yang barusan tetap harus semuanya. Tapi kalau benar-benar dipraktekkan, misalkan hanya 2 kali percobaan, itu tidak semuanya. Tapi kalau karena tadi kan maksud Angel itu kita tidak mempraktekkan tapi langsung menuliskan begitu ya? Iya. Kalau misalkan di sananya tidak dipraktekkan, jadi saya tidak menyuruh kalian untuk praktek melemparkan dadu atau koin, maka tulis harus semuanya seperti tadi. Gitu. Ya karena itu kan berupa kemungkinan. Tapi kalau di sini saya arahannya, coba kalian praktekkan di rumah melemparkan koin sebanyak sekian kali. Nah, di percobaan pertama, di pelemparan pertama muncul apa? Tulis. Percobaan kedua muncul apa? Tulis. Bisa jadi Angeli dari 5 kali percobaan misalkan, koin itu muncul angka semua. Tapi ketika yang lain, Elvin misalkan, 5 kali percobaan itu malah muncul gambar semua. Ternyata Eka melempar juga 5 kali, malah munculnya gambar angka. Begitu. Itu kalau dia mempraktekkan langsung. Tapi kalau tidak dipraktekkan, harus ditulis semuanya. Ya ngerti, Pak. Oke, paham? paham. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Apa? Kan kata Bapak yang nomor 2, kalau misalkan melempar 2 buah dadu kan pakai yang tabel. Yang tabel kan buat yang 2 buah nggak bisa lebih. Iya. Kalau yang lebih pakainya apa? Ya, langsung pakai diagram pohon bisa kayak tadi. Diagram Atau pohon pakai akar kuadrat. Iya, pakai. Kalau ditanyanya himpunannya, bukan banyaknya ya. Kalau banyaknya berarti kan nanti hasil akhirnya N sama dengan NS. Kalau ditanyakan banyaknya, tergantung ini sisinya si dadu, berarti 6 pangkat berapa, dadunya ada berapa. Tapi kalau ditanyakannya E sama dengan begini, berarti ini bisa kalian menggunakan diagram pohon. Berarti dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ini kan gitu ya. Ada lagi? Iya. Enggak. Meren. Gimana kalau pelemparannya 2 benda yang berbeda? Misalkan dadu dengan ini. Dadu dengan koin. Kira-kira hasil akhirnya bagaimana ya? Ada yang bisa menjelaskan? 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar meren, Pak. Ya, bagaimana? 1 gambar, 2 gambar, 2 gambar, 3 gambar, terus? 3 gambar, 4 gambar. Berarti 1G, 5 gambar, 6 gambar. 2G, 3G, terus 4G, 5G, terus? 6G. 6G, terus? Terus 1 angka, 2 1A. angka, 3 angka, 5 angka, kayak gitu meren. Iya. Betul sekali. Siapa tuh yang barusan jawab? Anjeli. Aduh. Betul nih Anjeli yang jawab. Ya. Betul atuh Jadi Bapak. meskipun Tadi aya teh nu ngajawab itu. Meskipun Aka hiji mah dangan abdi unggul. Meskipun dia bendanya berbeda, ya tinggal kita pasangkan saja. Berarti mata dadu pertama bisa jadi dengan angka, bisa jadi dengan gambar. Mata dadu kedua bisa dengan angka, bisa dengan gambar. Begitu seterusnya sampai mata dadu yang terakhir. Gitu ya. Mudah ya ternyata ya.
Ya berarti peluangnya berapa Pak itu teh? Peluangnya, ini kita bahas 2 minggu lagi. Jadi ini NS-nya berapa nih? NS-nya jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini 6 kali 2 ya, sama dengan 12. Karena benda yang dilemparnya berbeda. Kalau benda yang dilemparnya sama, gunakan yang perpangkatan tadi. Tuh ya. Oke, bagaimana? Paham. Jelas semuanya jelas? Jelas. Ya, jadi hari ini kita hanya kalian mencatat saja. Nanti untuk kehadiran biasa dikirimkan bisa lewat Google Classroom atau bisa lewat WhatsApp ketika GC-nya error. Untuk minggu depan baru saya berikan latihan ya, latihan seputar materi yang saya jelaskan hari ini. Peluangnya kita akan bahas di minggu ketiga Januari. Minggu ketiga, minggu keempat ya, minggu terakhir kalau salah. 2 minggu lagi ya untuk peluang. Oke, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Nah, apa diundur deui tatap muka ya, Bi? Hayang sekolah. Ya, Bapak juga sama. Pengen ketemu kalian. Aduh, so iye. Alah. Ya, sabar aja lah. Mudah-mudahan secepatnya ya kita ketemu tatap muka biar materi yang disampaikan juga bisa lebih kalian pahami dengan baik ya. Iya. Oke, kalau begitu. Mau di absen, Pak? Di absen lah. Elvin hadir. Ini apa? Karena ini kan saya record. Ini saya record jadi tahu ini siapa aja yang ada tadi muncul. Iya, udah. Oke, sip. Kalau begitu, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Ini kayaknya belum pada mandi ya, nggak pada diaktifin kameranya. Belum. Anjali baru bangun tidur. Oh, kebiasaan. Udah mandi aku kemarin. Oke, kalau begitu silahkan melanjutkan aktivitasnya. Sampai bertemu lagi di minggu depan pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh live semuanya. Ya, dadah Bapak. Yo. Dadah Bapak. Bye.